diberikan kenikmatan iman, Islam dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki hari yang ke insya Allah itu antara malam 15 atau malam 14 ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau saya orang yang tidak mengerti tentang ilmu falak, itu kalau jamaah mau niru juga boleh, daripada bingung mana yang betul mana yang salah. Nah, tinggal kita lihat kalau di atas bulannya bunder kepleng ya, bulet gitu, berarti itu tanggal 15. Nah, tanggal 15-nya jatuh hari apa? Nah, kalau jatuhnya besok Senin, berarti yang betul tanggal 11, utang satu puasa. Nah, gitu kan. Kalau ikut pemerintah berarti utang satu puasa. Kalau ternyata bulatnya itu di hari Selasa, berarti dapat bonus puasa. Anggaplah ngidep-ngidep puasa Senin Kamis kan gitu. Itu kan kalau kita mau belajar di dalam agama Islam itu seperti itu, supaya kita itu tidak stres ini mau ikut mana ya kan itu. Nah, kan kita tidak tahu ilmunya. Kalau saya ilmunya yang saya ketahui ekonomi ya. Yang ilmu ekonomi ya sudah ilmu ekonomi. Kalau ilmu falak itu bukan ilmu saya, makanya saya tidak pernah mengambil pusing ya. Saya selalu berpegangannya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, supaya nanti tidak terputus apa yang pernah saya sampaikan, walaupun saya tidak tahu jamaah yang di depan saya ini waktu malam hari kemarin ikut sholat tarawih atau tidak, saya tidak tahu kan. Karena biasanya sholat tarawih itu ada yang bilang zamannya Rasulullah tidak pernah sholat tarawih. Iya, memang kan. Rasulullah itu sholat tarawih itu cuma satu kali saja ya. Cuma sekali saja, belum pernah sampai berkali-kali ya. Tetapi ada pernyataan sahabat beliau, yaitu Umar bin Khattab, yang mengatakan bahwa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tetapi disukai Rasulullah itu adalah sholat tarawih kan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu waktu berbuka, karena saya yakin yang di depan saya yang ditunggu bukan saya. Yang ditunggu adalah jam 17:50 menit. Nah, sekarang sudah termasuk, sudah saya kurangi ya, tinggal 30 menit lagi kan. Ini kan ngitung-ngitungannya kan seperti itu. Saya sambil melanjutkan, siapa tahu nanti berikutnya ada sedikit perubahan-perubahan. Saya tidak tahu, tadi ngobrol-ngobrol yang menyusun jadwal kok terjadi ada sebuah pergeseran ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba saya tidak mengisi kembali. Nah, saya jadi utang dong kan. Daripada utangnya, saya lanjutkan saja yang kemarin pada saat sholat tarawih, karena bentuknya masih kultum, maka cuma 7 menit. Kalau ini kan cukup lumayan 3 SKS kuliah kan. Yaitu pada saat malam hari saya baru mengungkapkan bahwa setiap orang, setiap organisasi itu harus memiliki visi dan misi ketika kita hidup di dunia ini ya. Visi kita apa? Visi kita adalah di dalam Al-Quran ya. Itu selalu, mungkin ada beberapa yang
di doa iftitah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah visi kita. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini visi kita. Nah, visi biasanya diturunkan dalam bentuk misi. Nah, pada malam hari saya baru mengungkapkan satu misi kita. Sedangkan sebenarnya misinya ada berapa? Misinya itu sebenarnya ada 3. Misinya ada 3, baru saya sebutkan 1. Kan itu, baru saya sebutkan 1, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Kan itu. Yang sering dibaca oleh para khotib-khotib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di situ misi kita yang pertama adalah kita diharapkan besok menjadi orang yang bertakwa. Dan sebagai wahana untuk bertakwa itu adalah puasa. Kenapa kok bisa puasa sebagai wahana bertakwa? Karena tidak ada yang melihat. Ini belum tentu loh ya. Kalau yang putra-putra mungkin boleh dikatakan lah ya, positive thinking 99% puasa. Tapi kalau yang putri kan nggak tahu kan ya. Yang putri nggak tahu siapa sangka sepertinya di sini duduk manis ternyata tadi tidak berpuasa kan ya. Kenapa tidak berpuasa? Loh kok di masjid? Ya karena tadi sudah bersih kan ya. Maka lalu ke masjid. Karena ada berbuka lumayan menghemat ongkos makan sekali kan itu. Itu bisa kan. Makanya di dalam melatih kita di situ la'allakum tattaqun ini kalau di dalam bahasa Inggris adalah future tense. Belum terjadi. Nah, kapan terjadinya? Besok kalau kita memang benar-benar sudah terlatih. La'allakum tattaqun. Harapannya besok kita menjadi orang yang bertakwa. Yaitu kita digembleng selama 1 bulan, yaitu dengan berpuasa. Nah, puasa ini gemblengan supaya kita menjadi bertakwa. Kita kira-kira patuh tidak ketika Allah itu menggembleng kita untuk berpuasa. Nah, kadang-kadang kita itu tidak patuh puasa. Oke, ini yang cowok biasanya ya. Kalau yang cowok biasanya itu ada yang menganggap kan merokok itu kan tidak mengenyangkan, jadi ya tidak batal. Lalu merokok itu kan cuma sampai di sini lalu keluar lagi. Padahal fikih kalau berpuasa itu semua yang masuk dan ini masuk ke mulut sini itu membatalkan puasa. Kecuali yang sudah berada di mulut sini. Apa itu? Ludah. Ludah tertelan tidak batal. Tapi yang masuk belum gini. Nah, maka kalau kita berwudu, hati-hati ketika berkumur. Maka berkumurnya itu berbeda dengan ketika di luar puasa. Menghirup hidung ini juga berbeda ketika di luar puasa. Kalau di luar puasa dihirup, walau kalau puasa dihirup, nah batal kan itu, batal karena masuk. Makanya di sini cuma kayak formal aja, cuma formal. Ini mulut juga cuma formal langsung diludahkan. Kan? Itu ketika bulan puasa. Apalagi rokok, maka batal kalau merokok itu, jelas batal. Nah, ini ujian ketika berpuasa kan itu kan.
Makanya ketika berpuasa banyak sekali ketentuannya. Kita harus puasa zamannya Rasulullah itu sesuai dengan hitung-hitungan Rasulullah. Itu Rasulullah selalu berpuasa paling banyak itu 29 hari. Lah kok kita puasa terus-terusan 30 hari? Nah, ini perlu dikoreksi. Karena selama hidupnya Rasulullah itu kebanyakan Rasulullah puasa itu 29 hari. Puasa 30 hari itu kayak bulan Februari, yaitu kayak kehabisan. Nah, ini kan kita juga harus tahu. Maka kan di sini kan di ayat Al-Baqarah 184 itu dijelaskan bahwa ada hari-hari tertentu, ada ketentuan harinya. Kita tidak bisa, oh saya puasa Ramadan seenaknya, nggak bisa. Saya pengen diet karena saya orangnya gemuk atau diet. Ya, dah nggak usah berbuka, salah. Karena itu bukan ketentuannya. Semua amalan ibadah itu dilarang kecuali ada tuntunannya. Maka ketika kita beribadah wajib ada tuntunannya. Sedangkan beda sama muamalah. Kalau muamalah itu semuanya dibolehkan kecuali ada larangan. Nah, kalau ada larangan baru kita meninggalkan. Boleh tidak berteman dengan non-muslim? Tidak ada larangan selama dia tidak memusuhi, silahkan. Boleh tidak ikut partai politik? Ada larangan tidak? Oh, tidak ada, silahkan. Tapi ibadah, ada tidak tuntunan sholat di makam? Ada tidak? Oh, tidak ada, ya jangan sholat di makam. Di makam itu ya, di makam itu sholat. Ada tidak tuntunannya? Tidak ada. Ya jangan sholat di situ. Kan gitu. Puasa Ramadan itu 1 bulan. Puasa Ramadannya 3 bulan. Ada tuntunannya tidak? Tidak, ya jangan dilakukan. Nih, kemudian nah ini berikutnya. Berikutnya itu adalah misi yang berikutnya adalah wala'alakum tashkurun. Ya, misi yang pertama besok harapannya menjadi orang yang bertakwa. Nah, misi yang kedua, kalau kita sudah bertakwa, harapannya Allah itu adalah menjadi hamba yang bersyukur. Apa hubungannya puasa kok dengan bersyukur kan? Kadang-kadang kita puasa kok bersyukur malah sengsara, kepala pusing, badan lemes, bersyukurnya di mana? Lebih enak makan ya. Depan aja sudah ada banyak rangkaian, mau padang beres, setik-setik beres, ya. Gelato beres kan. Di Jalan Kaluran itu kalau mau ngumbar makanan bos, kalau cuma sehari 1 juta itu beres ya. Sehari 1 juta beres. Nah, bersyukurnya di mana kan gitu. Yang pertama adalah ketika kita itu berpuasa, itu kita itu hendaknya kita berpikir, oh begini toh rasanya orang yang tidak punya. Oh begini toh rasanya orang-orang yang kesulitan makan. Alhamdulillah kita bisa makan. Saya kan anak kos juga kesulitan makan. Ya masih alhamdulillah kan gitu.
Kenapa kok alhamdulillah? Sebelahnya masih ada masjid At-Taqwa kan itu. Coba kalau jauh dari masjid kan. Iya, coba kalau mau berbuka saja harus berjalan kaki, harus naik motor. Alhamdulillah tinggal jalan kaki sudah ke masjid dan sudah siap di situ kotaknya, tinggal ngambil kan gitu. Bisa sambil diintip-intip kan gitu. Alhamdulillah kan itu. Coba yang jauh dari masjid. Ini kita patut bersyukur ya, kita di Kota Madya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman itu kebetulan jarak masjidnya itu nggak begitu jauh, 100 meter 200 meter ketemu masjid. Itu udah alhamdulillah. Ini mas-masnya yang mahasiswa ini yang kos di sini mau wisata kuliner Ramadan beres ini, iya. Tinggal kemana? Ya. Ini sekarang di sini, kemudian besok tinggal ke selatan lagi. Ya. Nah, nanti ke selatan, kalau pengen yang paling Yahud itu di Maskam, ya. Tapi tidak boleh telat kalau di Maskam. Ya. Telat nggak dapat giring nanti ya, nggak dapat kartu. Nanti. Ini kita coba kalau yang sama-sama provinsi DIY itu di mana? Gunung Kidul. Lah di Gunung Kidul itu jarak masjid satu dengan masjid yang lainnya tidak sedekat tempat kita loh. Tempat kita itu enak, dekat. Alhamdulillah, itu patut disyukuri. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 185, nah, di sini dalam rangka bersyukur ini apa yang harus kita perhatikan kan itu. Nah, kalau di ayat 185 tersebut ya kita salah satunya bentuk kita bersyukur agar kita tahu bagaimana rasa syukur itu. Salah satunya kita itu diminta untuk mentadabburi Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu kita bisa tahu di mana sih kita akan bersyukur kan itu. Karena kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak tahu bahwa kita itu bersyukur atau belum, itu kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan tahu di mana letak bersyukur kita. Salah satunya di sini kan hubungannya dengan Ramadan. Bagaimana kalau kita sakit? Sakit itu apakah kita tetap harus berpuasa atau berbuka kan itu? Ini sakit. Dari mana? Ya, kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Lalu kalau kita ini yang nasib anak kos, paling minggu depan sudah pada mulai berpikir cari tiket ya, untuk mudik. Nah, di sini kita juga bisa tahu gimana sih hukumnya kalau berpuasa lalu kita mudik. Apakah kita harus berbuka atau tetap berpuasa? Kalau zamannya Rasul gimana? Nah ini, jadi ini harus hati-hati. Di dalam penentuan hukum itu ada urutan pertama Al-Quran, kemudian turun ke hadis, baru ijtima ulama. Ulama pun harus yang hati-hati, tidak sembarangan ulama. Kayak saya ini cuma disuruh membaca, levelnya baca. Untuk bisa mentafsirkan Al-Quran dan hadis itu ilmunya tidak sembarangan. Tidak hanya mentang-mentang S3 profesor dari UIN atau dari mana, tidak. Tetapi ada aturan-aturan yang istilahnya kalau dalam bahasa sekarang syarat dan ketentuan berlaku. Profesor, doktor, tetapi suka
suka dobos, suka ngerumpi, suka ngegibah, ya nggak bisa dari jadi ulama tafsir kan. Nggak bisa dikatakan istimewa ulama kan, nggak bisa. Makanya ulama yang seperti apa kan? Nah, kalau zamannya Rasulullah itu pergi-pergi itu naik onta. Mungkin naik onta kalau dari rumah saya itu belakang Jogja City Mall. Hati-hati kalau yang nanti ke mall ini ya, mas-mas mbak-mbaknya kalau ke mall, hati-hati nanti tengok kanan tengok kiri, siapa tahu ada saya di situ kan. Nah, itu hati-hati. Di sininya kelihatan alim, ternyata di sana gonta-ganti pasangan. Nah, ini hati-hati. Kalau dari Jogja City Mall sana sampai ke sini naik onta itu berapa jam? Mungkin saya berangkatnya tadi duhur kan. Naik ontanya duhur habis duhur berangkat, nanti asar di Pogung. Asar di Pogung baru sampai sini. Ya, sesuai permintaan panitia jam 5. Itu kalau naik onta. Lah sekarang era modern, Bro. Ya, era canggih, Jogja Jakarta saja cuma 1 jam. Itu pun nggak berkeringat. Wus. Nah, itu apalagi Jakarta Bandung sekarang ada kereta yang wus. Nah, gitu harus berbuka. Nggak ada pengorbanan lagi. Keretanya ber-AC, busnya ber-AC, pesawatnya ber-AC. Begitu duduk 5 menit langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amutnya. Gitu kok mau berbuka alasannya perjalanan jauh. Pantat lebih dari 85 km. Oh iya memang benar lebih dari 85 km, tapi cuma perjalanan cuma 1 jam. Ngapain kan? Ya tetap puasa lah, jagalah puasa. Rugi, harus utang itu rugi. Kan gitu. Rugi. Hitung-hitungannya apa? Rugi, bukan hitung-hitungannya ini ada tuntunan atau tidak, bukan itu hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya apa? Rugi kalau kita tidak berpuasa. Maka dari sinilah kita misi yang berikutnya la'allakum tashkurun. Kita diharapkan menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, harapannya nanti keluar dari bulan puasa itu kita banyak bersyukur. Makanya di bulan puasa ini kita banyak membaca alhamdulillah, sebentar-sebentar alhamdulillah. Bisa puasa alhamdulillah. Sahur bangunnya kesiangan, alhamdulillah masih sempat sahur kan gitu. Daripada bangun kesiangan nggak sempat sahur, alhamdulillah gitu kan. Kenapa bangun kesiangannya masih hari Minggu gitu. Nggak sempat sahur masih bisa ibadah lagi, tidur lagi kan selesai. Itu alhamdulillah. Kita harus banyak bersyukur. Yang mahasiswa tiba-tiba ini mau PTS ya, mau UTS ya, mau tengah semester, puasa mau tengah semester. Alhamdulillah kan gitu. Kenapa? Ya harapannya dosennya berbaik hati kan gitu. Pak Bu, bulan puasa banyaklah beramal yang baik. Amalnya gimana? Ya janganlah kasih nilai yang jelek. Mumpung bulan Ramadan, nanti biar apa? Dibalas Allah kebaikan Bapak Ibu, kasihlah minimal lebih. Kan gitu. Iya. Ini gambarnya seperti itu. Sambil didoakan. Kalau nggak sempat bilang sama Bapak Ibu dosen yang didoakan, ya Allah semoga dosenku mendapat hidayah yang baik sehingga akan memberikan nilai yang bagus bagi mahasiswanya. Amin. Dan balaslah kebaikan Bapak Ibu dosen. Begitu.
cara belajar bersyukur. Bersyukur itu seperti itu. Saya tidak bisa mudik, nggak dapat karcis, alhamdulillah. Lah kan jadi rindu. Ya masih bisa diobati nonton foto, video callan sama nyokap bokap kan gitu. Ya video callan, halo papi mami kan gitu. Gimana anakmu nggak bisa pulang, nggak bisa tiket? Ya siapa tahu nanti tiba-tiba dikirim mobil Lamborghini, set kan gitu. Kalau tidak ada Lamborghini ya nanti sebentar lagi ada Lamborghini kan lumayan kan. Ini bersyukur alhamdulillah kan. Ini misi yang kedua. Maka kita harus bisa memanfaatkan Ramadan ini agar apa? Misi kita tuntas. Nah yang misi yang terakhir, nah ini misi yang terakhir. Makanya kenapa kok visinya itu agak berat sekali kan? So gampang itu tadi diucapkan mudah sekali. Tapi ini misi yang paling luar biasa. Nah misi yang paling luar biasa ini ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Di sini la'alakum yarshudun. Tadi syukur, ini syudun. Syudun ini kalau di dalam tafsir dari Kemenak ini cuma diartikan sebagai petunjuk. Padahal syudun ini petunjuk yang berbeda. Syudun ini kalau istilahnya itu dari bahasa Allah itu nanti Allah akan mengatakan bahwa langkahnya adalah langkahku, penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku, serta ucapannya adalah ucapanku. Jadi syudun ini betul-betul kita tidak hanya petunjuk. Kalau dalam bahasa ekonomi, ya ini bahasa ekonomi karena saya orang ekonomi, yang ekonomi pasti tahu ya. Ini fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen itu syudun itu kalau petunjuk itu cuma directing. Oh itu lo kamar mandi. Oh itu tempat wudhu. Itu kalau syudun dalam arti petunjuk itu terlalu kecil. Nah syudun ini tidak seperti itu. Tetapi ini berkatanya apa? Actuating, menggerakkan. Mas, mana sih toilet pria? Oh, masnya mau ke toilet? Mari mas, tak antar. Ini adalah syudun. Mana sih mbak tempat wudhu buat putri? Oh, mbaknya mau wudhu ya? Yuk, ini silakan. Tak antar. Ini adalah syudun. Ibaratnya mahasiswa yang mau ujian, syudun itu adalah anak-anak sekarang ujian, open book, gue langsung yes kan? Open book, silakan semua buku dibuka, yang ada di rumah silakan dibawa. Tapi belum selesai, ini belum syudun. Plus, nah dosennya di sebelahnya bukan ngawasi. Gimana? Sudah tahu belum caranya? Bingung ya Pak. Lah ini caranya seperti ini. Dituntut A plus B plus C dibagi 2, misalkan gitu. Ini namanya syudun. Dituntut. Siapa yang gak mau dituntut? Maulah. Yang putra mau cari pekerjaan, misalkan sudah lulus wisuda. Kalau syudun, kenapa kamu bingung mas? Ini saya sudah ijazah. Padahal orang rumah segera pengen mengejar-ngejar saya setelah ijazah langsung ijazah. Tapi
ijab sah, kerjaan belum ada. Nah, kalau sudah gimana? Oh mas, gini mas, kamu ikut saya. Kemana pak? Udah ikut saya. Ada perusahaan bonafit. Masnya lulusan apa? Lah saya itu sarjana teknik. Pas, tapi IP saya pas-pasan. Pas juga. Loh kok pas juga? Karena perusahaan yang membutuhkan ini tidak butuh orang pinter. Penting rajin. Kamu rajin enggak? Saya rajin. Cocok kan gitu. Ayo ikut saya. Tapi kan nanti harus tes. Kalau nanti saya gagal gimana? Nggak usah khawatir. Yang ngetes anak saya. Loh ini namanya sudut. Bejo itu mas. Oh kalau bahasa Jawanya bejo. Tapi bejo itu tercipta dari apa? Dari sudut itu tadi. Kalau tidak ada sudut itu tadi tidak akan muncul yang namanya bejo. Dalam bahasa Jawanya lak itu tidak ada di dalam Islam. Yang mbak-mbaknya gelisah, biasanya kalau cewek itu gelisah ketika apa? Mau wisuda belum ada pendamping. Biasanya kalau yang diharapkan wisuda itu ada pendamping. Tapi kalau sudut langsung dituntut sama Allah. Tiba-tiba ketemu laki-laki, laki-lakinya ternyata petugas panitia wisuda, ternyata dosen muda, ternyata kan gitu. Itu namanya sudut. Nah, tapi untuk mencapai sudut di sini, ya, ini ayat yang luar biasa. Kenapa? Di antara sekian banyak 183 sampai 190 itu berbicara tentang puasa, nyepil di kiri bawah Al-Quran itu tentang ini 186. Di sini Allah berbicara, hei Rasulullah, katakan kepada hambaku, aku itu dekat. Maka berdoalah kepadaku. Loh, di antara sekian banyak ini ada nyepil perintah untuk berdoa. Tapi berdoa di mana? Berdoa di sini yang diminta adalah berdoa dengan keimanan. Keimanan itu percaya, pasrah, tidak bersulok, tidak pusing. Ini panasnya minta ampun ini hari ini. Puasa-puasa panas. Tidak ada seperti itu. Yang namanya iman itu pasrah. Dan ketika pasrah semuanya menjadi ringan. Menjadi ringan. Tapi kalau kita tidak pasrah menjadi berat. Contohnya simpel, handphone ini ringan atau berat? Ringan. Tapi kalau dipegangi terus seperti ini, ringan atau berat? Keju kan? Keju itu berarti apa? Berat. Makanya supaya ringan gimana? Seleke kan kita taruh. Kalau dipegangi kayak gini tuh ibaratnya apa? Kita ada masalah dipikir terus. Oleh sudah. Itu nanti penyakitnya akan muncul. Pertama stres, dilanjutkan etapa kedua itu stroke. Etapa ketiganya stop. Langsung diumumkan di masjid sini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya itu tadi. Makanya tidak usah dipikirin. Jalani saja, lalu berdoa kepada Allah. Ketika berdoa sudah lepas. Tidak usah dipikir lagi. Sudah berdoa mau pakai dipikir lagi. Kayak nggak percaya sama Allah kan? Allah sudah ngasih kita semuanya loh ya. Ini jenengan ini bisa sampai sini ini gara-gara Allah. Ini masjid bisa bagus kayak gini nih gara-gara Allah. Saya yakin dulu nggak seperti ini kan. Tiba-tiba sudah bagus seperti ini gara-gara Allah.
Makanya kita diminta untuk ketika berdoa sudah langsung pasrah. Dan selalu curhatnya, mohon maaf, nggak usah ke medsos. Curhatnya cukup sama Allah. Di rasani tetangga, curhatnya sama Allah. Dapat nilai jelek, curhatnya sama Allah. Diputus pacar, curhat sama Allah. Belum punya pendamping, curhat sama Allah. Nggak usah, guys, ya Allah guys, itu luar biasa guys, orang kok terlalu nyinyir sekali. Ini tidak perlu seperti itu. Nah, sepertinya sudah memasuki, mari kita tutup sekaligus kita berdoa untuk berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabatul ma'u wa talatil uluhu wa thabatal ajru insyaallah. Demikianlah kajian pada sore hari ini, kurang lebihnya